Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi tutorial untuk C++ ya. Jadi sekarang kita akan coba latihan enkapsulasi. Oke, jadi pertama nih ya. Jadi intinya kita bakal bikin player dan weapon dan saling sharing data gitu ya. Oke, kita mulai aja. Ini kita coba dengan include dan kita tambahin IOStream di sini. Gitu ya, gampang banget. Kita bikin include lagi. Kita akan coba pakai string ya. Gini, nah ini di sini kita akan coba langsung aja teman-teman semua. Kita akan coba bikin langsung multi-file ya. Jadi pertama ya, kita bikin dulu namespace std gitu ya. Oke, seperti biasa, bukan main ya. Ditunggu ada di situ ya. Jadi gini teman-teman semua, kita akan bikin dua ya. Dan kita save dulu ya, kita save biar linternya jalan ya. Jadi kita bikin gini, pertama kita punya class player. Oke, gini ya. Ini adalah skeletonnya. Ini kita bikin contoh dulu aja ya. Player sama dengan new gitu ya. Player, misalkan kita kasih player namanya sniper misalkan ya. Ini gampang banget ya. Nah, lalu kita bikin si weaponnya gitu. Terus kita kasih namanya adalah weapon 1 misalkan ya. Kita bikin new gitu ya. Ini weapon. Terus misalkan di sininya dia pakai senapan gitu kan ya. Senapan kayak gini aja, oke. Tambah lagi deh, sama powernya senapan itu dia 50 misalkan ya. Kayak gini teman-teman semua. Nah, berarti kan kita butuh dua buah kelas ya. Kita butuh kelas player dan kita butuh kelas weapon. Nah, sekarang kita bikin dulu deh. Kita masuk di sini, kita bikin new file. Berarti kita bikin si player.hpp ya. Harga pokok produksi. Oke, ini lagi. Tambahin player.cpp. Oke. Nah, sekarang kita masuk di player HPP dulu ya. Jadi bentar, ini kan bakal error ya. Kita langsung bikin aja di sini. Kita bikin include. Oke, kita masukin si player.hpp. Gini aja ya. Terus kita masukin player.hpp, masuk sini ya. Di sini dengan mudah kita langsung aja bikin gini ya. Kita bikin dulu if and def. Oke, ini adalah si guardnya kayak gini, terus kita define. Kalau nggak ada si player, kita tambahin si player di situ. Oke, tambahin belakangnya adalah and if kayak gini. Udah. Nah, dari situ dengan mudah kita bikin gini ya. Langsung ya, kelas deklarasinya teman-teman semua player kayak gini. Jangan lupa titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, di sini kita bikin pertama ya, kita bikin public gini aja dulu deh. Ini kita save. Oke. Kita save, apa yang terjadi? Lihat, di sini harusnya, oke, sudah nggak error ya. Yang ini udah nggak error. Oke, keren. Gampang banget ya, gampang banget. Udah ya. Nah, sekarang kita bikin lagi yang si new file. Itu adalah weapon.hpp, teman-teman semua. Dan weapon cpp ya. Weapon.cpp kayak gitu. Gampang banget. Masuk ke si hpp weaponnya. Sama dengan yang tadi. If and def. If and def gitu ya, gini, weapon kayak gitu, define weapon kayak gitu, kita kasih and if di sini ya. Sama dengan tadi teman-teman semua, dengan mudah kita bisa bikin gini kan ya, class weapon kayak gini dan jangan lupa titik koma. Oke, udah di save gitu aja. Nah, di sini dia tidak akan error sekarang. Boom, cek boom, boom, boom. Mana ya? Kita save lagi dan lihat ya. Belum di-include bang, belum di-include ya. Kita include dulu. Kelewat kayak gini. Gitu ya. Oke. Mana? Udah ya. Lihat. Segampang itu teman-teman semua. Nggak error ya. Mantap. Yaudah, sekarang kita masuk ke si HPP-nya. Berarti kita butuh berarti nama ya. Kita bikin aja langsung private. Kayak gini. Kita masukin string, berarti std, gini, mana? Gini, string, name ya. Nah, kalau gini, berarti kita butuh include si stringnya di sini ya. Kayak gitu, teman-teman semua. Lihatnya ini kita akan berurutan. Kayak gini udah. Nah, lalu kita butuh si metode untuk konstruktor ya. Jadi public, kita masukin player gitu, gini, kita bikin cons char pointer ya, kita save, terus kita kasih titik koma di sininya. Oke, mantap ya. Masuk ke sini, kita save lagi, yang ini jadi nggak error. Keren ya, keren. Oke, masuk lagi sekarang si weapon HPP. Kita mau menghilangkan si error message yang ini.
Oke, masuk ke sini. Berarti kita punya private. Oke. Gini, terus kita bikin std. Berarti kan punya string name juga nih si weaponnya. Gini. Udah, berarti kalau gitu kita tambahin si include. Oke, siapa? String ya. Kayak gini. Kita save. Udah. Mana? Save. Oh, itu titik 2-nya kurang 1 lagi. Kayak gini. Udah nggak ada yang error ya. Kayak gitu. Terus kita bikin std, bukan std dong. Kita pakai double ya. Double. Apa tadi? Power ya. Kita bikin gini. Attack. Power. Hilang ingatan ya. Amnesia teman-teman semua. Kayak gitu. Udah. Nah sekarang kita bikin si ininya ya. Si konstruktornya. Dan di sini hanya deklarasi aja teman-teman semua. Berarti public. Gini. Weapon 2 gitu. Yang pertama adalah const char. Pointer ya. Yang satu lagi adalah double. Udah gini. Titik koma. Jangan lupa kita save. Udah masuk ke sini. Oke lihat. Sekarang kita save dan ini akan hilang ya. Hilangnya jadi nggak error. Oke udah. Keren ya. Keren dong. Keren. Nah berarti kita sudah punya nih. Nah sekarang ini lagi di sini kita bikin display ya. Void display teman-teman semua. Void display. Kayak gini aja. Di weapon juga sama, kita tambahin di sini. Ini adalah void display. Oke, pelan-pelan ya. Udah void display dan void display. Nah, sekarang di sini kalau kita bikin gini ya, player 1, lihat karena itu adalah pointer teman-teman semua, kita bikin arrow ya. Ini kita bikin display. Kayak gini, nggak akan error karena kita sudah mendeklarasikannya di HPP ya. Gini, display. Oke, tapi ini kalau misalkan kita compile ya maka dia error. Oke, karena apa? Karena tidak ada si penjabarannya. Lihat dia error ya karena nggak ada tuh si penjabaran ini tuh nggak ada gitu. Si player displaynya nggak ada. Oke, not bad ya. Ya udah sekarang ini kita copy aja teman-teman semua. Ini kita copy, kita paste di si player ya di sini. Oke. Kayak gitu, gampang banget. Di sini kita include-kan si player.hpp ya. Jadi si HPP itu dia jadi bisa nanti buat linkers teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita punya 2. Berarti kita punya void display dan player ya. Nah, di sini cara paling gampang ya, kita pakai alt teman-teman semua, kita tahan gitu. Mana bukan ya? Mana? Oh, pakai kontrol ya. Oh, pakai alt. Kita bikin player si namespace-nya kayak gitu. Oke, dan ini kita bikin gini, ini gini, dan gitu. Oke, salah. Salah dong, ini bukan di sini. Ini harusnya di depannya si void ya. Gini. Oke, sekarang di sini kita masukin gini. This, ya, name, sama dengan name. Oke, nah, di bawahnya ini kita bikin aja langsung ya. Kita bikin std, cout. Nah, karena kita pakai cout, berarti kita harus include juga di sini. Itu adalah si IOStream ya. Gitu ya, easy my friend. Kita bikin gini. Oke, kita bikin player ini adalah gitu ya. Kita bikin gini dan kita masukin si this name. Oke. Kita tambahin lagi, kita end line ya. std juga jangan lupa kita end line. Oke, udah nih teman-teman semua ya. Jadi ini udah beres. Coba kita compile. Pakai Ctrl Shift, Command Shift P. Kalau kalian Ctrl Shift P, task run task. Oke, terus ini kita compile file C++-nya ya. Ini kita compile, ada error nggak? This name sama dengan name. Oke, kita kurung masukin di sini ya. Coba close lagi, coba kita compile. Kita task run task, kita compile ya. Oke, nggak ada error nih, mantap, nggak ada error dan hasilnya di sini harusnya udah ada jadi player O ya, betul sekali. Masuk ke sini, yang ini kita akan komen dulu teman-teman semua. Sekarang kita ini komenin dulu kayak gini, kita cek dulu ya si display jalan apa enggak. Kita buka, nah lihat jalan ya, player ini adalah sniper, keren, berarti yang itu udah jalan. Nah sekarang yang ini belum jalan ya, yang weapon 2. Ya udah kita masukin ke sini, berarti kita punya 2 buah ini kita copy, kita masukin ke weapon di CPP. Di sini ingat apa teman-teman semua? Kita include si weapon.hpp-nya ya. Terus pasti kita include si IOStream teman-teman semua. IOStream kayak gitu dan kita paste yang tadi ya, yang ini. Hey kamu mundur. Nah ini berarti sekarang kita selectnya di sini
sama di yang ini, teman-teman semua. Bukan ya pakai alt. Nah, gitu. Ini kita tulis aja nih, weapon .2.2. Oke, keren. Ini kita select, kita ganti jadi gini ya. Sep, mantap. Udah teman-teman semua. Ini sekarang kita masukin si nama parameternya. Berarti ini adalah name dan ini adalah attack power ya. Attack power. Ya udah, kita langsung bikin aja this gini pakai pointer ya, name. Karena si this itu pointer teman-teman semua, jadi kita pakai arrow di situ ya. Gini, dan kita pakai this lagi. Kita punya attack power sama dengan attack power. Wah, ini harusnya kecil ya. Attack power. Oke, ini salah, ini harusnya kecil. Dan ini harusnya kecil. Dan si weapon juga ini harusnya kecil ya. Oke, ini kita save. Dan ini kita save, maka tidak akan ada error. Kita bikin cout std. Cout. Kayak gitu. Terus kita masukin ini adalah nama weapon. Oke, weapon ini adalah gitu ya. Sistem gini, terus kita bikin this gini ya, name. Oke. Terus tambahin lagi power sama dengan kita bikin gitu, dan kita tambahin di sininya adalah this. Aduh, turun aja ya. Kita turun dong, bro, di sini. std cout gini, di sini kita bikin this. Oke, attack power. Jangan lupa end line-nya di sini, std end line. Oke, dan ini nggak usah ada titik koma, nggak usah ada koma di situ. Kita save, udah semua. Oke, kita sekarang compile teman-teman semua, Command Shift P atau Control Shift P, kita build file C++ ya. Oke, tidak ada titik koma di situ. Kita compile lagi. Oke, mana? Oke, nggak error ya, keren. Maka harusnya ada di sini menjadi ini ya, weapon.o. Mantap. Sekarang kita coba ini kita compile ya. Kita compile teman-teman semua. Harusnya nanti keluar weapon dan playernya. Keren. Mantap. Mantap habis. Nah, sekarang gini. Sekarang kita punya yang namanya adalah setter dulu ya. Jadi gini, misalkan kita punya player HPP yang punya weapon. Oke, jadi si player itu punya weapon gitu. Nah, gimana cara masukinnya? Misalkan gini, kita tambahin aja sini weapon gitu ya, bintang, karena kita mau pakai reference-nya. Jadi si objek itu tetap ada di luar ya, gini. Kita save. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah si weapon ini nggak tahu di mana. Oke. Di manakah dia? Di mana? Adanya adalah di sini. Oke, teman-teman semua. Maka kita harus menginclude si deklarasinya. Itu ada di mana? Ada di weapon.hpp ya. Ingat, ada di weapon.hpp. Kalau misalkan ini nggak pakai, teman-teman semua, gini ya. Terus kita coba compile deh semuanya ya. Maka akan ada error. Lihat, weaponnya ora ono. Oke, weaponnya ora ono. Jadi di sininya dia nggak tahu kalau weapon itu ada. Nah, kalau gini, maka nggak akan error. Kita coba lagi. Ini saya pakai sapu jagat ya. Jadi dia ngompil semua. Mana? Kita akan lihat, nggak error ya. Jadi segitunya. Jadi kita harus naruh si deklarasinya dulu ya, yang ini. Udah nih. Nah, terus kita tambahin si public ya. Kita akan bikin setter teman-teman semua. Jadi ini adalah setter di mana si weapon ini ya hanya bisa di-equip tapi nggak bisa diambil ya. Kebayang nggak? Misalkan gini. Kalau kita punya player itu hanya bisa mengequip. Nah, kita nggak bisa ngambil itemnya kan ya dari si player itu, kecuali si playernya mati, weaponnya drop misalkan ya. Nah, kita pakai setter ini. Jadi kita bikin void equip weapon. Nah, ini teman-teman semua itu adalah setter namanya. Oke, jadi kita masukin objek di-assign untuk masuk ke sini. Oke, mengerti ya? Mengerti. Nah, ini itu bisa langsung kita panggil di sini. Misalkan gini. Player 1, dah, turun dulu. Oke, kita akan taruh gini. Implementasi setter untuk mengequip ya. Mengequip, ada bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris ya. Mengequip. Oke, mengequip weapon. Nah, jadi kan gini kan. Player 1, gini, terus equip weapon. Masukin si weaponnya. Weapon 1, gitu. Oke.
Lihat, jadi gini harusnya ya. Ini coba kita compile. Nah, kalau di compile dia akan error. Errornya pasti adalah ininya nggak ada, bro. Oke. Jadi undefined. Nah, kita masukin. Berarti masukin di mana? Di sini ya. Kita ambil aja. Tadi signaturnya gimana? Signature ya. Signature. Oke, ini adalah signaturenya. Masukin ke sini. Ya udah, kita tambahin di sini. Berarti ini jadi player ya. Ingat, ini jadi player. Kayak gitu. Oke. Ya udah, berarti kan kita bisa bikin kayak gini. Gampang ya. Kita bikin weapon sama dengan ya weapon. Mau mana bro? Weapon. Nah ini mana sih? Ini kita kasih nama dulu dong. Di sininya adalah weapon gitu ya. Kayak gitu teman-teman semua, easy banget deh. Ya udah, gini. Sekarang display-nya kita ganti. Yang ini kita ganti. Kita ganti gini. Std bukan ya. This weapon. Gitu. Tambahin lagi display. Oke, parade arrow ya. Coba kita bikin gini. Lihat, sekarang jadi keluar si display-nya tuh double. Nggak ada titik koma ya. Udah bro. Oh ini. Yang ini belum. Saudara-saudara. Oke. Mana ini kita enter. Coba kita compile lagi. Lihat, sekarang jadinya. Kalau pakai kayak gitu. Akan jadi kayak gini. Oke, lihat. Player ini adalah sniper. Weapon ini adalah senapan power. Oke. Ini kita taruh gini. Kayak gitu ya. Nah, misalkan lagi. Misalkan adalah kita mau ini punya getter ya. Misalkan kita mau pakai getter, pengennya gini. Misalkan kita punya player CPP, terus di sini kita bikin gini. Player ini adalah bla 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 gitu ya. Adalah ini, terus kita bikin gini. Kita bikin cout. Oke. Menggunakan senjata gitu ya. Pakai gini dong, gini, terus kita gini, terus kita bikin gini, this ya, weapon, gini, oke, get name atau show name, get name deh, atau show name deh ya, show name, oke, misalkan gini, kenapa? Karena si show name, si weapon ya, dia itu sebenarnya hanya bisa di get aja, jadi read only si namanya, atau ini jangan show name, ini kita ambil get name ya. Jadi kita nggak bisa ngeset teman-teman semua untuk si weapon namanya ya, hanya bisa get aja. Nah di sini berarti kita tambahin kan, kita bikin di sini, ini berarti jadinya std gitu ya, string, terus kita ambil get name. Oke, ini adalah si getternya. Oke, jadi yang ini apa? Ini read only teman-teman semua. Kayak gini. Udah masuk ke sini, kita tambahin. Berarti kan di sini jadinya std string. Ini adalah get name. Kayak gitu, kayak gini, terus return this name ya. Kayak gini. Berarti ini adalah getternya. Oke, gampang ya, gampang teman-teman semua. Ini string ada di situ, yang ini belum ada string ya. Kita tambahin di sininya. Include, tambahin string kayak gini. Kita save. Udah ya, beres. Nah sekarang kalau kita lihat berarti ini akan di save, tidak akan error. Mana? Nah itu dia, tidak error ya. Berarti sekarang kita bisa menampilkannya dengan sangat bagus ya. Coba kita compile semuanya. Dan dia akan muncul seperti ini. Return this name. Error generated ya. Mana? Oke, kenapa error? Karena di sini belum kita tambahin weapon ya. Ada kebanyakan namespace. Jadi gini, coba kita compile. Udah jalan sini, pasti. Ini coba masuk sini, ini kita compile. Dan akan keluar si display-nya dengan nama weaponnya ya. Lihat, keren. Nah, bagusnya di sini teman-teman semua kayak gini ya. Ini coba kita geser dulu. Gini teman-teman semua. Kalau misalkan mau dijelasin, berarti yang tadi itu kan berarti kita punya object player ya. Ini adalah si object player 1 gitu. Terus kita punya weapon 1 gitu kan ya. Nah, si weapon dia kan punya yang private ya. Jadi ini punya name sama punya apa tadi? Attack power ya. Attack power. Nah, ini adalah private kan ya. Ini adalah private. Nah, terus si name ini kita buat menjadi read only kan ya. Jadi pakai getter. Ini pakai read only, ini pakai getter. Sehingga si player 1 yang ini itu hanya bisa mengakses ini aja. Jadi dari dalam si codingan player 1 itu tuh kita nggak bisa merubah ini. Ya, jadi dia nggak punya akses untuk merubah ini. Jadi ini hanya read only. Gitu teman-teman semua. Nah, terus si main
ya, si main itu hanya bisa mengeset si weaponnya. Oke, jadi itu setter only atau write only. Jadi kita nggak bisa ngambil si weaponnya gitu, infonya dari si player 1. Jadi ya udah nempel aja di si player 1 dan kita hanya bisa mungkin ngambil infonya, bukan ngambil objeknya. Oke, ngerti ya? Ngerti. Jadi itu adalah si konsepnya teman-teman semua. Jadi si setter kita bisa buat seperti ini dan kita bisa membatasi hubungan antara si player CPP, oke, dengan weapon CPP. Yang ini menjadi getter untuk si player gitu ya, dan ini menjadi setternya. Oke, keren ya, keren. Jadi itu adalah hanya contoh saja kalau misalkan kita mau bikin pembatasan ya, atau enkapsulasi antara dua buah objek yang saling berinteraksi, teman-teman semua. Contohnya adalah si weapon dan si player. Nah, tugas untuk kalian adalah coba bikin gimana caranya ini tuh saling serang gitu. Jadi pakai attack dan defense dengan menggunakan konsep enkapsulasi. Jadi jangan sampai misalkan saat kita nge-attack si player itu bukan merubah health-nya ya. Jadi mekanismenya itu menjadi lebih kompleks dengan menggunakan getter-setter. Jadi si setternya mungkin pas saat serang baru health-nya berubah. Gitu teman-teman semua. Jadi itu adalah PR-nya. Kalau kalian mau dikerjain silahkan kerjain. Oke teman-teman semua, jadi kayaknya itu adalah tutorialnya. Nah, untuk source code yang akan ada di GitHub itu akan full ya, full semua untuk kalian pelajari. Kalau misalkan kalian mau pelajari itu sampai attacking ya antara player gitu. Jadi nanti itu konsepnya dengan menggunakan enkapsulasi ya di dalam sana. Jadi kalian bisa baca. Nah, nanti habis dari sini kita akan masuk ke tutorial untuk friend function dan friend class ya. Sebelum kita masuk ke inheritance teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi kayaknya sampai sini tutorialnya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya di mana kita akan membahas tentang friend function dan friend class ya. Oke teman-teman semua, see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Bye.